Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, dosen tetap di Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 dengan program studi manajemen, program sarjana S1 dengan cabang ilmu manajemen. Sesuai dengan cabang ilmu saya mengajar untuk mata kuliah manajemen SDM, di mana memiliki bobot 3 SKS dengan total 21 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini akan dipelajari mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia, lalu metode manajemen sumber daya manusia, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi dan penempatan kerja, prestasi kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam permasalahan untuk mengelola sumber daya manusia ataupun SDM, mulai dari proses perencanaan SDM, analisis jabatan, beban kerja, seleksi, hingga sampai aspek terhadap keputusan hubungan kerja. Melihat dari capaian pembelajaran SDM adalah bagaimana mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan mengelola sumber daya manusia, di mana kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam perubahan dan juga berbagai macam dinamika di dalam SDM, sehingga tentunya dalam proses mengajar saya pada kesempatan ini menggunakan teknik project based learning, di mana metode ini menggunakan pendekatan belajar mengajar dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan cara memperdalam pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan di dalam problem solving ataupun investigasi. Pada proses pembelajaran, penggunaan metode ini tidak hanya berfokus pada hasil yang dicapai mahasiswa, tetapi juga menekankan bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Metode daripada project learning ini tentu sangat sesuai jika digunakan untuk mata kuliah yang menekankan pada proses dan juga capaian akhir di dalam menyelesaikan masalah, termasuk pada mata kuliah ini. Pada metode pembelajaran ini, tentu saya memulai dengan melakukan penilaian awal melalui pretest, menyampaikan pokok bahasan, lalu diskusi dan juga melakukan penilaian akhir berupa post-test. Pertama, saya melakukan penilaian awal untuk bisa mengetahui dan juga memastikan apakah mahasiswa tersebut masih mengingat atau mengetahui terkait dengan materi-materi pada pertemuan sebelumnya, sekaligus untuk mengetahui dan juga mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap topik pertemuan yang akan berlangsung dengan cara membuat pretest ataupun pertanyaan secara singkat. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pembelajaran melalui RPS, di mana menjelaskan kontrak perkuliahan sekaligus menginformasikan terkait dengan bobot penilaian. Adapun terkait dengan kontak perkuliahan itu sendiri, untuk presentasi dengan bobot 10%, di mana kehadiran mahasiswa harus memenuhi minimal 75% dari total seluruh pertemuan atau dari seluruh total 21 kali pertemuan. Untuk bobot tugas kelompok ataupun mandiri sebesar 20%, sedangkan bobot UTS 30% dan UAS sebesar 40%. Selama proses pembelajaran atau dalam penjelasan pokok bahasan, saya tentu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menambahkan pemahaman, mulai dari memberikan kesempatan berinstruksi, lalu bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan, di mana dari sinilah saya dapat menilai keaktifan dan juga perkembangan daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian di akhir perkuliahan, saya selalu memberikan latihan proyek ataupun post-test yang nantinya akan menjadi salah satu penilaian untuk mahasiswa. Berikut ini akan saya tayangkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Oke, baik, untuk absensi hari ini sudah saya kirimkan linknya di grup. Silakan rekan-rekan semua untuk mengisi absensinya.
kalau kita pertemuan kemarin kita membahas mengenai konsep dasar mengenai manajemen, ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Ya, mungkin rekan-rekan semua sering mendengar ya mengenai hal ini. Nah, untuk capaian pembelajaran ya terkait dengan materi ini ya adalah mahasiswa mampu menguraikan ya. Jadi mampu menguraikan, memahami ya, mengetahui mengenai manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasan ya terkait dengan topik materi ini, pertama ya kita akan membahas mengenai pengertian MSDM, kedua peranan dari MSDM, ya. Ketiga metode daripada pengetahuan MSDM yang nanti akan digunakan, dan yang keempat adalah fungsi daripada MSDM itu sendiri. Ya. Oke, pertama ya tentu kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya pengertian daripada manajemen dan juga sumber daya manusia. Ya, sebelumnya kita sudah memahami mengenai manajemen ya, manajemen itu kan adalah seni gitu ya, seni untuk bisa ya mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan ya, baik apakah itu secara pribadi ataupun secara kelompok ya. Nah, jadi pertanyaan apa itu manajemen sumber daya manusia ya? Nah, jadi sumber daya manusia ya, sumber daya manusia itu adalah orangnya ya, baik pribadi ya ataupun seseorang yang ada di dalam organisasi tersebut ya, di mana nanti individu tersebut memberikan kontribusi secara aktif untuk pencapaian daripada tujuan perusahaan tersebut. Nah, tentu ya kalau kita bicara mengenai manajemen sumber daya manusia ya, pada topik ini ya, pengertian dari MSDM sendiri ya adalah manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang mencakup hal-hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan sebagainya. Jadi ya manajemen sumber daya manusia itu ya, adalah bagaimana cara mengelola ya, mengelola baik pribadi ataupun individu ya untuk bisa berkontribusi aktif dalam rangka ya supaya bisa mendorong si karyawan tersebut ya supaya bisa termotivasi dan juga mencapai prestasi yang tinggi, sehingga nantinya ya individu ataupun kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut bisa mencapai sasaran atau tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, tentunya ya kalau kita berpikir mengenai hal tersebut, di sini kan manajemen ya sumber daya manusia dikatakan bahwa mencakup hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan sebagainya. Tentunya ya strategi daripada MSDM sendiri ya adalah bagaimana caranya supaya individu ataupun orang yang ada di dalam organisasi tersebut sejahtera. Nah, oleh karena itu adalah namanya manajemen dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan terkait pengembangan ya, atau perencanaan, pengorganisasian sampai dengan promosi dan lain sebagainya. Lalu apa yang menjadi tujuan ya daripada MSDM? Tujuan yang pertama ya tentu adalah membuat kebijakan sumber daya manusia. Apa yang menjadi tujuan kebijakan itu ya? Kebijakan itu kan dibuat sebagai pedoman atau standar ya, di dalam untuk menjadi rules atau aturan ya daripada organisasi tersebut. Nah, di dalam kebijakan SDM ini ya, itu yang buat bisa bagian HR ya atau bagian personal yang ada. Nah, dengan kan dengan HR personal mana? Dengan oke. Nah, apa menjadi perbedaan antara HR dengan personal? Nah, tinggal pendapat. Menjawab terkait perbedaan personalia dan HR. HR itu lebih berperan dalam mengelola SDM secara menyeluruh, sedangkan personalia itu tidak. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin yang lain? HRD terlibat perbedaan personalia dan HRD. HRD terlibat dalam proses menangani masalah yang berkaitan dengan mengelola manusia seperti karyawan, manajer dan sebagainya. Oke, lagi yang lain?
personalnya itu lebih fokus pada aspek administrasi, sedangkan HRD atau HR itu tidak. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau dia personal dia itu hanya fokus administrasi saja, berbeda dengan saya. Ya, jadi hanya mulai dari ya file data, ya misalkan seperti laporan atau misalkan terkait dengan data payroll, ya lalu absensi, ya hanya sebatas daripada administrasi saja. Sedangkan kalau dia HR, ya fokusnya mulai dari merekrut sampai dengan ke pengembangan si karyawannya, ya begitu juga sampai dengan penempatan nantinya, ya setelah dari pengembangan. Nah itu perbedaan. Oke, kita lanjut yang kedua, ya. Kedua adalah mengadopsi dan mempertahankan kebijakan dan prosedur SDM. Ya. Jadi pertama kali, ya SDM itu kan udah buat kebijakannya, ya sebagai standarnya, sebagai dasarnya, ya atau lainnya. Nah nanti, ya tentu seiring dengan berjalannya waktu, ya pedoman atau kebijakan tadi, ya, nanti akan begini, mana kira-kira pedomannya yang sudah dibuat yang bisa adopsi, ya setelah diadopsi, ya kalau misalkan bagus dipertahankan, ya kalau misalkan kurang atau tidak sesuai dengan proses operasional, maka diganti, diperbarui. Ya. Nah untuk yang ketiga adalah membangun organisasi dan strategi. Nah tujuannya ya kenapa dia membangun organisasi dan strategi? Ya. MSDM itu kan manusianya, individu atau kelompoknya. Ya. Sedangkan organisasi sendiri ya, maju berkembang ya berdasarkan daripada arah orientasi bisnis. Nah di sini tujuan dari MSDM ini adalah agar orang-orang atau individu atau kelompok yang ada dalam organisasi bisa sejalan dengan strategi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi link ada keduanya. Lalu yang keempat adalah memberi manajemen lingkungan. Nah, tentu manajemen itu kan pengambilan keputusan. Nah, seorang pengambilan keputusan kalau tidak ada standar atau pedoman yang mendasari kesusahan, tentu dengan adanya dari MSDM ini ya juga terkait dengan pedoman kebijakan sosial daya manusia, ya, si pimpinan atau manajemen ini bisa memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan pedoman yang ada di dalam. Lalu yang kelima mengatasi krisis dan kondisi sulit. Nah, jadi maksudnya, ya tentu dengan adanya MSDM di sini, ya si perusahaan itu tahu bisa memahami apa saja kira-kira yang tidak sesuai ya daripada pencapaian tujuan atau misi yang ada dalam organisasi. Sehingga kedepannya apabila terjadi misalnya crash atau permasalahan, maka si perusahaan ini ya, bisa dengan cepat merespon masalahnya. Yang keenam, memberikan saran komunikasi. Nah tentu ya, nggak mungkin kalau ada di dalam satu kelompok atau organisasi nggak ada kelibatannya. Nah disinilah MSDM ini sebagai forumnya atau jembatan untuk menjalin komunikasi antara atasan dengan bawahan atau antara karyawan dengan perusahaan. Dan yang kedua adalah menjaga standar dan prinsip organisasi. Ya ini sama seperti dalam hal kebijakan. Ya, sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana ya standarnya si organisasi atau perusahaan beroperasi. Selanjutnya adalah peran manajemen SDM. Ya. Di sini, ya, manajemen sumber daya manusia saat ini juga dengan spesialisasi menjadi bagian dari operasi organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan memiliki tujuan perencanaan secara strategis. Ya, diubah. Kalau dulunya itu dia hanya sebatas proses administrasi saja, menjalankan prosedur saja, sekarang berubah. Ya, bagaimana caranya supaya MSDM ini sejalan dengan langkah strategik daripada perusahaan. Ya, kenapa? Ya kan orang-orang inilah, individu inilah yang akan menjalankan proses operasional yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi percuma, ya ibaratnya kalau kita punya teknologi canggih, prosedur yang bagus, tapi MSDM-nya tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itulah di sini dia disinkronkan antara MSDM dengan strategi perusahaan yang ada, sehingga sejalan untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, lalu selanjutnya ya, ada disintegrasi perencanaan strategi dan fungsi SDM. Jadi bukan hanya ya untuk
pengintegrasian antara MSDM dan strategi tentu memerlukan yang namanya integrasi agar sejalan. Caranya ya dilakukan pertama adalah dalam hubungan administrasi. Ya. Jadi maksudnya ya SDM yang ada di dalam organisasi ya dihubungkan ya di dalam administrasi organisasi ini sehingga nantinya ya terkait dengan administrasi atau data-data yang terkait dengan SDM ya sama sesuai dengan tujuan strategi. Ya. Lalu yang kedua adalah hubungan spesial antara fungsi SDM dan dengan strategi. Nah, pernah dengar spesial? Belum pernah ya? Spesial itu maksudnya adalah bersamaan antara input dengan spesial. Ya. Tapi harus jalan bareng, ya. Lalu sama antara masukannya dan keluarannya. Lalu yang ketiga, fungsi SDM dianggap penting dan dapat dipercaya. Nah, karena SDM ini adalah sebagai pengelola ya, atau yang menjalankan bisnisnya, maka tentu SDM itu penting. Ya, sehingga ya, perusahaan ini harus bisa semaksimal mungkin ya, mendapatkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan yang keempat adalah hubungan integrasi. Nah, maksudnya hubungan integrasi ya di dalam ruang lingkup MSDM ya sebisa mungkin dibuat ya, antara si karyawan dengan perusahaan ini ya saling menjalin komunikasi. Karena tanpa ada ya komunikasinya tentu pencapaian atau paksaan kerja tidak akan berjalan maksimal atau mungkin menjadi gagal. Ya, bisa jadi antara A dan B berbeda persepsinya. Nah, seperti itu ya. Lalu metode pendekatan SDM. Nah, jadi pendekatan SDM itu ada paradigma baru ya, dan paradigma lama. Nah, ya, atau paradigma ya tadi ya, seperti misalkan paradigma baru yang tadinya misalnya personalitas ya berubah menjadi ya, atau sekarang sudah berubah lagi yang tadi humanitas berubah jadi gimana ya disinilah ya paradigma baru ini nantinya yang akan mendorong si karyawan ya atau perusahaan supaya bisa memberikan motivasi kepada karyawan agar bisa mencapai prestasi yang baik nanti yang diterapkan sehingga nanti masing-masing karyawan memiliki keunggulan. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi MSDM. Ya, jadi fungsi-fungsi MSDM ini ada 10 ya. Yang pertama ini adalah perencanaan atau planning. Nah, planning di sini diartikan adalah proses merancang kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau perencanaan gagal nih ya, maka pasti hasilnya gagal. Ya. Makanya ada bahasa itu bilang ya, if you fail to plan, you will fail. Nah, ya. Jadi gini, ya. Kalau kita gagal di dalam merencanakan maka secara otomatis hasil yang kita akan dapatkan pasti gagal. Karena ya memang dari awal perencanaan ya sudah tidak efektif dan gagal, maka pasti sudah gagal. Seperti itu. Nah, contoh di dalam MSDM terkait dengan perencanaan adalah bagaimana merencanakan terkait dengan manpower planning. Misalkan ini, perusahaan itu ada rencana tujuan strategis terkait dengan pengembangan IT. Tentu kalau terkait dengan IT, terkait SDM, maka perusahaan harus menyiapkan orang-orangnya. Ya, biasanya di dalam manajemen proyek atau metode planning biasanya sudah ditentukan 106 orang. Ya maka si SDM dia harus merekrut 6 orang. Ya tentu sesuai dengan kompetensi. Ya. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Ya organizing sini ya merupakan proses menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas agar pekerjaan berjalan efektif. Nah, jadi dibuat strukturisasi terkait dengan organisasi.
Ya, dimana tentu kalau kita menyusun struktur organisasi harus sesuaikan, ya, baik dari job analisisnya, begitu juga dengan work analisis. Ya, sehingga masing-masing orang ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Ya. Karena kalau misalkan, ya, tanggung jawab ini bersama, ya pasti tumpang tindih terjadi kan. Nah, ini dilakukanlah job analisis dan work analisis. Yang ketiga adalah pengadaan atau procurement. Ya. Nah, procurement ini adalah proses mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Jadi harus merekrut gitu ya. Mana-mana kandidat atau calon daripada karyawan yang berkualitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan karyawan berkualitas? Ya, tentu ya, hal ini juga harus dibagi juga ya dengan kompensasi yang sesuai dengan anak-anak kerja. Dan juga ya sesuai juga ya dengan berdasarkan daripada potensinya. Yang keempat, penarahan atau directing. Ya, directing ini proses membimbing dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai tujuan organisasi. Ya, jadi di dalam fungsi SDM, directing ini ya, maksudnya pimpinan harus mengarahkan bagaimana si karyawan ini di dalam menjalankan proses kerjanya. Jadi bukan hanya proses kerjaan, ini ada kerjaan ini, ya kan? Nggak stop katanya. Nah, pasti si karyawannya ya bingung gitu kan, gimana cara ngerjain ini kalau nggak dikasih tahu. Nah, jadi disinilah fungsi SDM ini mengatur ya, agar si karyawan pimpinan ini memberikan pengarahan dan bimbingan kepada si karyawan. Lalu yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Ya, controlling ini proses memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan agar sesuai dengan standar. Ya, jadi kalau kita bicara standar, ya, maka harus dilakukan yang namanya evaluasi. Nanti di akhir itu ya, dilakukan evaluasi sesuai dengan ini, ya, antara itu dengan karyawan, lihat pekerjaannya sesuai enggak ya antara yang target yang diberikan dengan pekerjaan yang dihasilkan. Nah, tetapi di sini ya biasanya di dalam controlling ya karena diri evaluasi biasanya yang menjadi standar itu adalah KPI-nya. Tahu KPI? Oh, bentar ya, belum benar ya. Jadi KPI itu key performance indicator. Itulah yang menjadi dasarnya ya. Di mana KPI dibuat berdasarkan daripada misi yang ada di dalam visi organisasi. KPI inilah yang menjadi nomor rambutnya. Tetapi perlu diingat ya, pernah ada pertanyaan sini. Pak, ada karyawan. Kenapa ada karyawan yang kerja biasanya santai-santai saja kerjaan beres? Lalu ada yang sudah lama, ya kerja lama beres juga. Tetapi kenapa yang lain duluan yang orang yang kerja santai kerjanya apa? Ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau di dalam KPI, performance indicator yang dinilai itu bukan berdasarkan dari prosesnya, tapi dilihat berdasarkan hasilnya. Jadi kalau kerja, ya, dilihat misalnya dia itu kerjanya santai, ya, kalau hari biasa, tapi di malam kerja, orang pulang, gitu. Ya, maka selesai kerjanya. Ada yang orang, ya, di komputer saya lama, ya, kerjanya lama selesainya. Tetapi begitu promosi yang naik duluan yang orang yang kelihatan santai, gitu. Ya, yang satu yang kerjanya lama ngiri, udah, gitu kan? Kok yang lain promosi ya orang yang kelihatan santai kerjanya nggak kerja, padahal yang santai itu kerja, gitu. Tapi di jam-jam biasa dia santai. Nah, jadi di KPI itu beda. Jadi lihat adalah berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan daripada prosesnya, gitu ya. Jadi terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan. Ya, pengembangan ini meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Nah, hal ini dilakukan ya, dalam bentuk ada pelatihan dan juga pendidikan. Ya, ada perbedaan antara pelatihan dan pendidikan. Kalau pelatihan itu singkat, ya terkait dengan skill. Kalau pendidikan itu terkait dengan pengetahuan. Ya. Yang ketujuh, kompensasi atau compensation. Di sini pemberian imbalan kepada karyawan baik secara finansial maupun non finansial. Ya, ini terkait dengan besar kompensasinya. Yang kedelapan, integrasi. Ya, integrasi ini adalah upaya mengenalkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Jadi menselaraskan tujuan antara individu dan organisasi. Tentunya masing-masing orang ini memiliki visi atau tujuan yang berbeda di dalam organisasi. Ada yang tujuannya misalkan dia untuk ekonomi, ada yang tujuannya untuk politik, ya, ada yang tujuannya sosial. Nah, di
disinilah organisasi menjelaskan menjadi satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi sendiri. Ya. Yang ke-9 adalah terkait pemeliharaan atau maintenance. Maintenance ini upaya menjaga kondisi karyawan, kondisi kerja yang aman dan nyaman agar karyawan tetap bekerja. Jadi karyawan dibuat semaksimal mungkin betah ya untuk bekerja di dalam organisasi tersebut. Dan yang 10 adalah pemisahan atau separation. Nah, separation ini atau pemisahan adalah proses mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan organisasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Apa yang ditanyakan? Sebelumnya saya dari Mas Dura yang bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan fungsi SDM. Nah, menurut Bapak, bagaimana fungsi SDM dapat membantu perusahaan agar bisa menghadapi tantangan globalisasi? Terima kasih, Pak. Oke. Ya tentu kalau di dalam globalisasi, kalau teknologi itu berubah, maka dampaknya banyak berubah. Sosial, ekonomi, politik pasti berubah. Ya kalau teknologi berubah. Ya apalagi sekarang sudah ada eskalasi global kan, ya terkait dengan ketidakstabilan pertahanan, itu salah satunya. Nah di dalam menjaga hal tersebut, ya maka tentu ya perusahaan harus bisa merekrut dan juga menyeleksi karyawan secara internasional. Jadi yang diambil itu yang direkrut bukan hanya orang dari dalam negeri saja. Ini bisa dari luar negeri. Ya tentunya harus disesuaikan dengan budaya ya dan juga visi daripada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ya dengan cara mengembangkan kompetensi ya daripada si karyawan secara global. Jadi karyawan yang ada ini ya disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan secara globalnya ya. Dan yang ketiga ya adalah terkait dengan keanekaragaman budaya. Nah karena tentu masing-masing negara itu berbeda budayanya ya. Nah disinilah ya nanti perusahaan ya bagaimana caranya untuk memaksimalkan perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan ya, yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan budaya dari organisasi tersebut ya. Yang terakhir ya tentu adalah terkait dengan kepatuhan hukum secara internasional. Nah, karena masing-masing negara itu berbeda atau hukumnya. Nah, jadi perusahaan ini harus pilih bagaimana melihat ya peraturan yang ada di negara lain. Nanti ya akan disesuaikan ya dengan kebutuhan daripada organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentu pengelolaan daripada kinerja secara global, di mana KPI yang dipakai ya tentu adalah bersifat secara global. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Baik, kalau cukup karena selesai ya. Nanti ini ada latihan ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, apakah sudah selesai? Baik, karena waktunya sudah selesai, sudah habis. Kalau itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.